Kalau mie Jowo, batang Jowo udah pasti semua suka. Hai semuanya, ketemu lagi di vlognya Desinatria. Dan akhirnya setelah 2 jam di pesawat, dan kalau dari rumah hitungannya berapa jam dapetnya? Hampir 5 jam guys. Nah, naik pesawat itu cepet, tapi proses buat menuju airport, terus check-in, nunggu boarding, dan sekarang taksi juga kalau lagi ngantri ya di runway buat terbang gitu, buat take off gitu, nggak sebentar loh. Jadi short flight pun rasanya jadi lama gitu. Dan tadi pokoknya begitu udah mulai menuju ke landasan, menuju proses taksi lah ya, itu sebelum take off tuh tidur gitu. Dan bangun-bangun udah orang-orang udah pada selesai makan kayaknya. Tidurnya udah sampai begini-begini udah. Masih lumayan lelah karena masih sedikit jet lag sepertinya. Walaupun udah hampir 10 hari setelah pulang dari Portugal, karena di sana lumayan lama, kemarin 3 minggu kan ya. Dan langsung kerja juga. Seminggu kemarin kita promo film Getireng dan nanti akan lanjut lagi. Jadi ini weekend, hari Sabtu. Kebetulan ada kerjaan di Medan. Dan setelah mungkin hampir 2 tahun, 3 tahun nggak ke Medan. Udah lama banget. Wow, udah lama banget. Dulu setahun minimal 2-3 kali ya. Ada event, MC. Dulu promo film juga kadang masih sampai ke Medan gitu ya. Sempet ngerasain tuh promo film ke Medan gitu. Aku lupa deh, terakhir kesini tuh kalau nggak salah syuting teaser ya. Iya, Del Piero itu sebelum Covid kan, 2018 kalau nggak salah ya. Tapi ini sorry ya, kameranya gerak-gerak karena memang ya beginilah jalan tol di Indonesia. Jalannya nggak ketolong. Di mana-mana sama aja. Aduh, pemerintah ya, ini kalau apa sih yang bikin, padahal udah ini kalau dilihat nih di atas jalan tolnya sama kayak di jalan Trans Jawa juga, di atas kan kanan kiri sawah ya. Ini di atas gitu udah pengerasan segala macam, sama di Trans Jawa juga begini kan jalannya. Ntar setiap berapa kilo ada perbaikan gitu. Apa sih yang salah dari spek kita? Dan bayar loh jalan tolnya ya. Tapi ya sudahlah, kalau nggak ada jalan tol juga kata pemerintah kan nggak ada akses gitu, nggak ada pemerataan pembangunan. Jadi ya kita nikmati lah ya progresnya gitu. Nah ini kritik dengan harapan yang baik sebenarnya, dengan harapan ya kualitasnya bisa makin membaik. Kenapa? Karena sebenarnya di luar negeri bisa. Contohnya paling dekat Malaysia deh. Malaysia tuh jalan tolnya rapih banget. Singapura ya. Ya kalau mau lebih jauh mungkin ke Eropa gitu, itu ya nggak ada jalan yang begini. Halus jalannya. Makanya kalau kemarin sempat ada perdebatan kan ngomongin jalan tol, jalan layang di ruas tol udah masuk Cikampek belum ya, Jakarta Cikampek lah ya, dalam MBZ itu kan maksimal kecepatannya cuma 80 km per jam gitu. Katanya didesain dengan spek itu gitu. Padahal ya alasannya safety, karena semakin kencang kalau bumpy semakin beresiko kan. Gitu. Sementara salah satu tujuan jalan tol selain pemerataan akses itu juga adalah untuk mempersingkat jarak tempuh
karena makin lama jarak tempuhnya, mempersingkat waktu tempuh, bukan jarak tempuh ya. Karena kadang jalan tol itu suka agak muter gitu rutenya. Mempersingkat waktu tempuh karena waktu tempuh yang lebih cepat artinya jaraknya bisa ditempuh dengan lebih cepat juga gitu. Tapi ya sudahlah, kita nikmati proses pembangunan dan ikut jadi bagian untuk bikin Indonesia lebih maju. Mudah-mudahan kalian nggak pusing ya dengerin gue ngomong bermenit-menit goyang-goyang. Nah, sebelum bekerja nanti malam, serunya kita bisa kerja keluar kota itu adalah kita bisa sekalian jalan-jalan dan kulineran, karena Indonesia juga kalau udah urusan kuliner nih juara, dan Medan salah satu kota yang menurut gue juga kulinernya terbaik. Nah, nanti kita tanya ya sama orang sini nih yang udah jemput kita, apa kira-kira kuliner Medan yang wajib kita coba lagi nih, karena udah lama banget. Kalau durian udah pasti lah ya. Durian belum ada lawan, ucok masih ya. Ucok durian ya masih ya. Itu malam lah, nanti bagian tengah malam tuh habis event kita kesana. Nah, sekarang makan siang kita kemana bang? Ke Louis Garden bang, nelayan. Nelayan. Oh, masih favorit itu ya? Masih. Dari dulu sampai sekarang. Kemarin waktu aku bilang sama Dona mau ke Medan, Dona langsung ke nelayan, pancake durian. Dulu pas awal-awal pancake durian tuh heboh banget, sold out terus, mau order apalagi kalau udah bungkus harus pesen dulu. Sekarang masih gitu nggak ya? Lagi nggak musim nih bang. Lagi nggak musim? Duriannya. Oh udah selesai ya? Tapi ya masih ada. Ya. Apalagi kalau nggak musim makin sedikit tuh kan. Gitu. Kalau yang beli banyak ya habis, nggak kebagian. Oke, ya sudah, nanti ngobrol-ngobrolnya lanjut lagi di mungkin kalau udah sampai nelayan, karena gue aja pusing. Tapi ini pilihannya kan dua, naik mobil atau naik kereta. Nah, kereta, kalau kereta berapa menit? 20 menitan? 20 menit bang. 20 menitan gitu. Cuma kita pakai mobil karena ya udah dijemput sekalian. Ya, ikutin ya perjalanan kita di Medan seharian, karena nginep semalam terus besok udah harus pulang lagi, persiapan buat hari Senin kita promo lagi film Ketir. Jangan lupa 16 Oktober 2025 harus nonton semuanya. Kita ada pernah jumpa waktu SBK. Iya. Ada foto malah. Iya. Yang pertama itu ya, SBK pertama ya. Iya. Masih banjir, masih. Iya. Itu sebelum MotoGP. Sebelum. Kenapa? Selamat makan. Sampai jumpa. Oke, sudah di hotel dan udah sempet istirahat tadi. Kenyang banget habis makan dan enak banget emang makanannya ya. Dan kaget karena kalau dulu kan nelayan kayaknya restorannya seingat gue ya, maksudnya ya biasa gitu. Ternyata sekarang di Louis Garden by Nelayan bener-bener kayak fine dining ya, dan makanannya top. Masih penasaran buat cobain kuliner yang lain di kota Medan. Buat teman-teman yang mungkin tinggal di Medan dan sekitarnya atau akrab dengan kota Medan dan tahu kuliner-kuliner yang enak, boleh di komen-komen di bawah.
Ini lagi di holding room sekarang, bentar lagi acaranya mulai. Udah mulai sih ya? Udah mulai. Ini ada teman-teman yang setia menemani. Dia lagi guys. Berarti ini kotak berapa? Ketiga. Iya, kalau Repsol 2. Satu United Oil. Ya, jadi teman-teman olinya pakai Repsol ya. Jadi kita di sini ketemu sama distributor-distributor, strategic partner dari Repsol yang bantu Repsol untuk mendistribusikan produk-produknya ke teman-teman semuanya. Jadi event yang penting dan nanti tugas gue adalah sharing-sharing pengalaman, ya kan, berbagi cerita lah karena gue suka road trip, suka touring, suka main terabasan, off-road gitu ya. Suka track day juga, cuma pengen banget nih track day ke Mandalika. Repsol bikin dong. Boleh. Kalau ngomongin Repsol tuh dari zaman SMA. Dulu anak-anak di usia kita, SMP SMA sih. Itu sebelum zamannya siapa? Casey Stoner, Marquez gitu ya. Sekarang ada Pecco. Kita itu generasinya Valentino Rossi. Kalau di bawah kita itu Max Biaggi, McDowell gitu. Jadi kita itu generasinya Rossi, dan Rossi waktu itu mengawali karir itu di Honda, dan Honda itu sama Repsol. Walaupun musim pertamanya bukan sama Honda Repsol Team ya, bukan sama Honda Repsol Racing Team. Tapi musim kedua dan ketiganya sekaligus jadi juara dunia kedua ketiga waktu peralihan mesin dari 500 ke 900 cc itu Rossi sama Repsol. Kalau Marquez kan 2013 kalau nggak salah ya. Tapi salah satu lubrikan yang sangat komit di dunia balap, bukan cuma MotoGP, dan dalam durasi waktu yang panjang, mungkin 2, 3 atau bahkan lebih dekade gitu ya, itu Repsol. Dari Spanyol. Sayangnya dari Madrid. Tidak mengurangi kualitas dari Repsol. Sambil ngemil guys, karena ini jam 8:30 tuh. Mau makan, tadi makannya agak sore. Terus nanti malam kita mau kulineran. Mau cari durian juga, walaupun durian katanya lagi sepi. Ya. Isi perutnya tipis-tipis, ganjel-ganjel dulu, biar ada tenaga di panggung. Kalau nggak ngantuk, karena lapar. Kenyang? Lebih ngantuk lagi. Harus balance, tengah-tengah ya kan. Waduh, luar biasa. Selamat malam, Medan. Horas. Supaya targetnya bisa kecil, hasilnya naik, dapat bonus, dan bisnisnya cuan ya. Amin. Amin. Dan saya diperpanjang jadi brand ambassador tahun depan. Amin. Kolaborasi kita, tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Oke, sekarang kita ada di Kue Tiao Ateng. Dan salah satu makanan khas yang enak juga di Medan itu adalah kue tiao-nya. Selain soto Medan, lontong Medan, ada mie goma juga, seafood juga enak-enak. Tadi siang kan kita udah makan nelayan ya. Tadinya mau ke seafood wajir, cuma kemarin juga habis makan seafood, tadi makan seafood. Jadi kita cobain yang lain.
Nah kebetulan yang buka sampai jam 12, karena ini udah setengah 11 nih. Di sini salah satunya yang paling dekat dari hotel, cuma 10 menitan. Dan lain-lain tuh jam 10 tutup, ada yang jam 11 tutup, jadi takutnya nanti nggak kita buru-buru makannya. Ini salah satu yang the best. Jadi tadi acaranya seru, seneng banget ketemu sama teman-teman distributor, dealer, toko dari Sumatera Utara dan juga Aceh. Ada yang dari Aceh juga datang, dari Medan dan pasti dari tuan rumah ya. Bisa sharing-sharing, karena kita harus kolaborasi kan, bareng-bareng. Jangan lupa pakai red sauce. Kalau gini-gini kangen Dona, kangen anak-anak. Biasanya kalau kuliner sama mereka seru, bisa pesan banyak, terus coba-coba. Apalagi kita semakannya udah banyak sih. Lohanko, ada yang suka minum Lohanko? Ini bagus buat panas dalam. Dan ini sebenarnya dari tanaman ya, dari buah. Ada jelinya guys. Ini macam-macam, ada yang dibikin es, ada yang kayak agar gitu, jelly tapi padat. Ini bulir-bulir gitu kayak cendol. Ya, bukan cendol, kayak cincau. Oh guys, kayak cincau. Enak. Sudah datang, waktunya kita nikmati Kue Tiao Medan. Sambal. Mantap. Video rambutnya. Selamat makan. Mari kita coba. Itu baru banget dimasak ini, masih ngebul banget guys. Dan toppingnya juga dahsyat ya. Ini ada bakso ikan, ada udang, ada daging merah-merah. Salah satu kue tiao terenak, dan kalau di antara anak-anak tuh yang suka makan kue tiao justru Sabrina, kue tiao goreng. Kalau mie Jowo, bakmi Jowo udah pasti semua suka. Macam itu suka kue tiao. Gue dulu juga waktu masih ABG suka kue tiao juga, cuma makin kesini makin jarang. Best.
kuliner Nusantara itu enak-enak semua. Kalau kalian ada rekomendasi kue tiaw entah di Jakarta atau di Medan atau di kota kalian, boleh share-share di kolom komentar. Siapa tahu nanti kalau lagi kesana kita bisa kunjungi dan cobain. Enak banget. Wah, gila, porsinya sih the best. Rasanya juga oke banget. Dan ini tadinya mau lanjut makan durian, cuma dapat info dari teman-teman di sini katanya lagi nggak musim, jadi di Puncak Durian sepi. Terus coba cari beberapa tempat durian yang lain juga sepi, jadi ya udahlah ya, next time lah ya. Durian sekarang juga di mana-mana ada kan, rasanya beda-beda. Oke, kita pulang istirahat, tidur, besok pagi kita kulineran lagi sebelum pulang, sebelum ke airport. Let's go! Ya, pagi ini seperti janji sebelum pulang kita mampir dulu ke lontong Medan Kak Lin, dan salah satu yang spesial nih, sate kerang, yang paling mantap se-Indonesia. Ini dari bau-baunya aja udah harum banget guys. Lontong sayur, lontong Medan komplit. Jadi mulai ada ayam goreng, ada rendang, ada telur bulat, ada perkedel, ada bihunnya juga. Wah, ini sih beneran porsi bikin gendut. Porsinya gede banget. Oh, sarapan biasanya cuma setengah ini kalau makan. Terus ini juga ada ini, lupis sama cenil, dan minumnya kopi susu. Ini racikan kopi jadul ya. Kalau kopi kekinian nggak ada, kopi susu udah nyampur, udah warnanya udah coklat gitu kan. Kalau ini kopi hitamnya masih di atas dan susunya di bawah, kita aduk sendiri. Jadi kalau warkop zaman dulu, sekarang masih banyak sih, tapi ya yang memang udah buka dari dulu ya, bukan kopi kekinian. Settingannya begini, kita yang aduk sendiri. Khas banget rasanya. Oke, mari kita makan. Rasanya menarik sekali. Ini pertama kali gue makan di sini, lontong Medan Kak Lin, dan ternyata udah buka dari tahun 85. Jadi seumuran sama gue nih, 40 tahun. Lontong Medan ciri khasnya. Dan ada keripik kentangnya juga.
Lanjut makan guys. Wah gila sih ini. Best banget, nggak salah pilih. Dan pas ini juga jadi salah satu favorit kuliner buat orang-orang Medan. Lontong Medan Kak Lim. Kuahnya tuh rich banget dan otentik, punya ciri khas sendiri ya. Beda sama lontong sayur Betawi misalnya. Ya agak kental tapi nggak mateh, nggak bikin enak gitu, nggak bikin apa sih namanya? Dia mateh, tahu kan? Terlalu enak. Hah? Terlalu blenger gitu. Iya, kalau mateh itu jadi over. Ya. Nah, ini enggak gitu, jadi pas banget. Terus dengan ada topping yang macam-macam, nggak pakai topping pun sebenarnya udah oke banget. Tapi dengan ada topping, salah satunya rendang, itu kuah rendangnya juga ketika nyampur mix itu ngeblendnya, dan daging rendangnya juga empuk banget, perkedelnya juga lembut banget kentangnya. Ayamnya juga digoreng dengan, jadi sensasinya beda-beda. Lo makan campur pakai rendang beda, lo campur pakai perkedel jadi beda, pakai ayam beda, dan terbaik deh pokoknya. Ini kenapa cinta banget sama Indonesia, salah satu alasannya, karena kulinernya itu memang the best banget, puas banget, dan hampir habis. Gue mencoba habiskan sebanyak mungkin, tapi kayaknya udah mulai kenyang ya, dan masih ada ini masih dia. ada ini. Kalau ini satu porsi berdua, satu porsi bagi-bagi. Benar. Dan ini gue yakin juga pasti lupisnya enak banget, lembut, cemilnya juga. Ntar deh, soalnya mix jadi rasanya ya. Oke, kita coba habiskan semaksimal mungkin guys. Terbaik sih. Ya tuh, rame banget padahal ini udah 10:30. Dan kita juga udah harus buru-buru jalan ke airport karena pesawat kita 12.50, masih mau beli oleh-oleh buat Bu Dona. Biasa. Ibu-ibu titipannya pasti oleh-oleh. Jadi perjalanan ke Medan kali ini tuh nggak sama Bu Dona. Sebenarnya pengen ikut, tapi dia juga ada beberapa kegiatan, salah satunya ulang tahun Duskin kan 2 tahun. Jadi nemenin tim lah yang lagi pada live segala macam. Itu ditemenin sama Bu Posi, seperti biasa. Oke, kita cobain cemilnya dulu nih guys. Kenyal-kenyal banget ini. Asli lembut banget ini sih. Terus gula merahnya juga. Satu-satu ya Bu Bos ya. Kita coba lupisnya. The best lah pokoknya. Tidak bisa berkata-kata. Dan potongannya menurut gue ini sangat ini ya, perut friendly buat orang-orang yang kayak gue ya, makannya nggak bisa terlalu banyak gitu. Jadi makan satu nggak perlu belah-belah, satu habis sudah. Karena kadang dalam segitiga gede gitu, satu tuh agak kebanyakan sebetulnya. Nggak salah, Medan salah satu kota kuliner di Indonesia. Aceh juga kalau di bagian Indonesia yang lain juga banyak lah ya, Padang, Jawa, Kalimantan juga punya beberapa masakan khasnya. Dari barat ke timur lah semuanya lah. Manado juga punya khasnya sendiri, Makassar punya khasnya sendiri. Dan unik gitu, kadang rasanya tuh beda-beda, cara masaknya juga beda-beda. Luar biasa ya. Dimana sebuah sajian makanan itu bisa jadi bagian dari perkembangan budaya di sebuah tempat, dan
menunjukkan hasanah kekayaan, guys. Berat banget rasanya. Kenyang, guys. Oke, kita bentar lagi harus jalan cari oleh-oleh biar nggak telat sampai ke airport. Kosim, silakan dihabiskan. Udah selesai ya guys, masih banyak guys. Oke, sudah selesai sarapan, kenyang, happy. Kalau makan enak itu pasti happy. Sekarang kita menuju ke airport. Sebelum balik ke Jakarta, mampir dulu buat beli oleh-oleh buat Mama Dona. Biasa oleh-oleh Medan itu meranti ya kan, Pikambon, sama sirup markisa ya. Gitu kan? Iya, sirup markisa udah nggak masanya, udah nggak zamannya. Sombong banget Bu Posi. Rasanya beda main dulu. Main dulu, masa sih? Pohon markisanya udah nggak ada, rasa juga. Udah habis udah. Oke. Sekarang ada itu, terong Belanda juga ada jusnya tuh. Ada juga. Kenyang banget guys. Happy lah pokoknya. Puas. Kita sudah sampai di airport dan tadi akhirnya nggak jadi beli oleh-oleh di tempatnya langsung karena antriannya buset. Itu bisa sejam kalau ditungguin. Ternyata serame itu guys. Dan akhirnya kita putusin buat langsung ke airport dan beli oleh-olehnya di airport. Jadi sudah ya Bu Dona sudah dibeliin oleh-olehnya. Dan sekarang kita pulang. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye.